kita ke informasi selanjutnya. Sampah di sejumlah daerah menjadi PR yang sama selama ini belum bisa diselesaikan secara maksimal. Di Pamanukan Subang, aliran sungai kini benar-benar dipenuhi sampah hingga menutupi aliran. Bak tempat pembuangan akhir sampah, pemandangan ini terjadi justru di sebuah aliran sungai. Ya, tepatnya di Sungai Kamal yang ada di Pantura Pamanukan Subang, Jawa Barat yang kini padat dengan tumpukan sampah rumah tangga. Kecemasan tak pelak menghantui masyarakat yang tinggal di sekitar sungai. Pasalnya saat ini sudah memasuki musim penghujan. Sudah dilakukan kerja bakti, Pak, namun kurang maksimal dari hasil tenaga warga sekitar. Cuman yang saya inginkan dan masyarakat banyak kepada pihak pemerintah terkait, tolong Pak, ini agar selalu diperhatikan karena khawatir yang namanya wabah gitu, Pak. Selama ini masyarakat mengklaim bahwa pengangkutan sampah selalu dilakukan swadaya dan belum pernah ada pengangkutan sampah oleh dinas terkait. Ditambah lagi tingkat kesadaran yang minim karena masih ada saja warga yang membuang sampah di aliran kali. Zainal Arifin melaporkan dari Subang, Jawa Barat. Ya, memang jika sudah memasuki musim hujan nih, polemik sampah seakan menjadi masalah yang kerap kali terjadi di beberapa daerah. Selain perlunya kinerja pemerintah dalam menanggulangi sampah, tentunya juga masyarakat dan kita semua ini juga harus sadar tentang kebersihan agar masalah sampah tidak selalu muncul terus-terusan di kala musim hujan tiba seperti saat ini. Lalu Ustaz, sebenarnya pentingnya menjaga kesehatan dan pentingnya kita sebagai umat Islam tuh gimana sih Ustaz? Ya Mbak Syala Baladro, orang kadang-kadang memahami ibadah itu hanya pada satu aspek ibadah mahdoh, sholat, puasa. Padahal menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, menjaga kesehatan adalah ibadah yang dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibadah mahdoh kita, sholat, puasa, atau yang lain bisa terganggu kalau sarana prasarannya tidak memadai, kalau lingkungannya tidak bersih. Bukankah syarat sholat itu adalah suci dan bersih? Apakah lingkungannya, apakah tempatnya, atau pakaiannya? Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan di surat Hud ayat 61, wasta'marakum fiha. Di antara tugas kita selaku hamba Allah adalah tidak hanya kita mengabdi kepada Allah dengan ibadah mahdoh, tapi mengabdi kepada Allah dengan aktivitas-aktivitas ibadah sosial. Dan subhanallah, saking mulianya ibadah menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, Nabi mengkaitkannya dengan persoalan iman. Manusia yang menjaga kebersihan, manusia yang beriman. Manusia yang menjaga kesehatan, manusia yang beriman. Berarti kalau orang tidak meletakkan sampah pada tempatnya, insya Allah sampah ada tempatnya, air ada tempatnya. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala manusia tidak menjaga lingkungannya, tidak menjaga kesehatan atau kebersihannya, maka itu tanda imannya sedang menurun. Namun manakala kita bersama-sama menjaga kebersihan, lingkungan dan kesehatan, berarti kita sedang menjaga iman kita kepada Allah. An-nadzafatu minal iman. Sungguh kebersihan, sungguh kesehatan, sungguh menjaga lingkungan adalah bagian dari keimanan kita kepada Allah. Kalau itu keimanan, maka ada pahalanya. Bahkan membuang kotoran di jalan berpahala di sisi Allah. Membuang hal yang mengganggu di jalan itu berpahala di sisi Allah. Bagaimana kalau kita semua insya Allah menjaga lingkungan, menjaga kesehatan dan kebersihan, selain dari kita maksimal ibadahnya, kita tenang dan nyaman beribadah serta beraktivitas dunia, kita pula mendapatkan pahala di sisi Allah. Setuju banget seperti yang Ustaz bilang, tenang ibadahnya kalau memang suasana lingkungannya itu bersih, tentunya kita juga jadi nyaman gitu ya Ustaz beribadah. Ustaz, ini ngomong-ngomong bicara hujan nih Ustaz, ini kan sudah mulai masuk musim penghujan. Terkadang saya sering dengar kalau memang lagi hujan deras itu saat yang bagus kita berdoa kepada Allah, insya Allah doa kita bisa didengar oleh Allah. Atau ada doa-doa khusus gitu Ustaz, biar jadi pemirsa Muslim Update tahu nih jika memang lagi hujan deras kita harus berdoa apa, atau itu hanya ibaratnya bid'ah saja gitu Ustaz. Ya Mbak Syala Baladrov, inilah di antara suasana atau keadaan yang mustajab doanya di sisi Allah manakala Allah turunkan hujan. Kenapa?
Karena hujan itu dikatakan rahmat. Hujan itu akan menyuburkan tanah kita. Hujan itu akan menyehatkan kita semuanya. Saat itulah kita berdoa, dan doanya dituntun oleh Nabi, Shayyiban nafi'ah. Ya Allah, mudah-mudahan hujan ini menyuburkan. Hujan ini memberikan manfaat. Jangan engkau turunkan hujan yang menambah kesulitan atau menjadi musibah. Karena hujan berpotensi dua. Kalau hujannya itu hujan yang pelan, hujannya yang tidak terus-menerus, itu akan menambah ketenangan, kedamaian, kesegaran, dan kemudian suburlah tanaman kita. Namun kalau berturut-turusan, bahkan skalanya besar, bisa jadi mengakibatkan banjir, musibah, dan sebagainya. Untuk itu, Nabi menuntut. Menuntun itu berarti memohon kepada Allah. Ya Allah, kalau engkau berkehendak turunkan hujan, jadikan hujan itu hujan yang ringan, hujan yang rahmat, hujan yang menyuburkan, hujan yang bermanfaat. Jangan engkau jadikan hujan ini yang menambah kesulitan kami, atau menjadikan hujan itu musibah untuk kita semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, Ustaz, tapi kan banyak juga nih yang bilang kalau lagi hujan lebat, hujan deras, itu kalau kita berdoa insya Allah didengar sama Allah. Itu benar atau memang hanya perumpamaan aja gitu Ustaz, biar jadi di saat momen apapun kita selalu ingat Allah dan selalu berdoa? Ya, dasarnya adalah bahwa keadaan yang berat, hujan yang lebat, atau ada bencana, ada gempa, itu kan merupakan ketentuan Allah yang manusia tidak bisa melakukan apa. Maka saat manusia tidak berdaya, saat betul-betul keadaannya itu berat, saat itulah kita memohon pertolongan kepada Allah. Karena Allah segala-galanya. Bahkan kata Imam Ghazali, saat suasana berat, ya hujan yang lebat, misalnya ya, keadaan petir, kemudian keadaan yang sangat berat, ada gempa dan sebagainya, ini saat yang mustajab untuk berdoa. Karena saat itu kita merasa tidak ada apa-apanya di sisi Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita betul-betul tidak berdaya. Allah lah yang maha kuasa atas segala-galanya. Maka kenapa doanya mustajab? Karena keadaan itu mempengaruhi doa yang dipanjatkan oleh seorang hamba saat ia tidak berdaya. Betul-betul ia merasa tidak mampu apapun, dan hanya Allah yang maha kuasa. Bagaimana menyetop hujan yang deras, bagaimana petir, bagaimana gempa dan sebagainya, hanya Allah yang mampu dan kuasa untuk menahannya. Maka kita memohon kepada Allah. Itulah alasan para ulama kenapa doa di saat musibah, di saat bencana, di saat hujan yang lebat adalah di antara doa yang mustajab di sisi Allah. Ya, jadi saya mendapat pemahaman lebih gitu Ustaz dari penjelasan Ustaz tadi.